Halo, selamat pagi. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Hari ini kita mau berbicara tentang toko retail dan toko grosir. Berbicara toko retail adalah ketika kita menjual retail, menjual user yang kecil-kecil. Dan toko grosir adalah toko yang partai. Bedanya adalah toko grosir kapasitasnya mengambil barang ke distributor, prinsipal, dan toko retail bisa ambil barang-barang ke agen-agen. Keuntungan toko retail adalah kita menjual ke user, bisa untungnya bisa lebih banyak, dan kita melayani sekitar lingkungan kita. Tentunya sebelum menjadi toko grosir kita harus melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya, juga bisa jadi ambil barang dari agen dengan barang yang murah. Dan toko retail itu harus fokus dengan SDM minimal tuh ownernya, pemiliknya, karena dia tahu barang yang diambil di agen, dan dia harus tahu melayani pembeli itu, dan dia harus mengerti siapa pembelinya, marketnya di mana. Toko retail disarankan, kalau menurut saya dengan pengalaman, kita harus menjual kebutuhan pokok, sembako, lontong. Ya, kalau ini detailnya kita mau buka toko sembako, ada macam-macam sembako, kebutuhan makanan sehari-hari kayak beras, seperti mie atau gula, yang lainnya. Dari toko yang kecil kita bisa menjadi toko yang grosir, tidak membutuhkan modal yang besar. Yang intinya adalah teman-teman yang mau buka toko retail sembako setia saja dalam hal kondisi toko yang kecil. Yang penting ada yang mengambil yang ketengan atau eceran, tidak apa-apa, lain saja. Ada masanya ketika Anda mau buka toko yang grosir yang besar, tentunya kita harus cari lokasi yang tepat. Nah, toko retail ini pengalaman saya ketika saya bekerja di tempat orang lain, kita harus lengkapi barang-barang kita. Mana yang kosong kita harus ambil di agen. Yang penting ada beberapa daerah atau beberapa masyarakat tidak mungkin harus beli sesuatu itu di pasar atau di jauh. Pasti mereka beli di tempat kita yang terdekat, dan merasa dekat, merasa lengkap semuanya. Lebih baik belajar di tempat yang terdekat dan sudah mengenal pemiliknya, dan bisa jadi pemilik itu lebih ramah dengan lingkungan sekitarnya. Toko retail tuh menurut saya butuh waktu untuk jadi besar, tetapi butuh proses juga toko retail sembako. Dan jangan lupa disusunnya rapi, ditata yang rapi, tempat posisi barang, di mana barang itu bisa dimudah ambilnya, tidak repot, dan ada pengunjung, pelanggan agak senang datang ke toko kita karena tidak repot, tidak ribet, suasana tokonya agak seperti gimana gitu ya, agak repot, barang numpuk, tidak, tapi harus dirapikan supaya toko beli datang itu nyaman. Toko retail sesungguhnya itu dia harus tahu mana barang yang murah, harus ambil di mana, lagi promo seperti apa, harus ambil di mana, dan dia bisa jual ke user atau pelanggan atau yang pembeli yang datang. Jadi untungnya agak tinggi. Bisa jadi dia tidak ambil di agen dengan satu tempat, harus ambil di beberapa agen. Mungkin tempat rokok, toko agensi A, mie agensi B, nanti gula agensi C, seterusnya seperti itu. Jadi dia harus menilai. Tetapi tidak semuanya toko retail tuh harus ambil barang tuh yang murah-murah, karena kita harus tahu mana yang agen tuh support kita, mana yang agen itu tidak support kita. Ambil barang dari agen, tentunya agen itu akan mensupport kita, kita pasti menjadi besar. Ketika agen grosir tidak mensupport kita sebagai toko kecil, tidak akan menjadi besar, Bapak Ibu. Nah, yang saya ketahui, pengalaman saya ketika saya jumpai, dulunya tokonya kecil, tiba-tiba ada agen yang support, ya kita sering ambil barang rokok, Indomie kirim, mungkin dari rokok berapa slop, 3 slop, 5 slop, dan Indomie mungkin 5 dus, macam-macam ya. Jadi ada rokok, ada Indomie, ada gula 1 karung, terigu 2 karung, minyak 3 trigen. Itu kan kita menjual retail, kita ikat, kita timbang, menjual retail untuk user pembeli. Nah, dalam hal ini ketika rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang mau buka toko sembako, lebih baik kita, kalau secara pribadi, kita lihat itu potensial atau tidak. Jangan buru-buru,
modal kita seberapa banyak, dan kita mau menjangkau kemana orang-orangnya sekitar kita. Kita lihat toko-tokonya, masyarakatnya seperti apa. Beda dengan orang toko retail yang sudah mempunyai modal yang besar, kapital yang besar. Itu tidak ya langsung buka lengkap. Tetapi kan kalau menurut saya, ketika kita punya pelanggan, melayani pelanggan, melayani user, melayani pembeli, harusnya kita ramah. Disitulah kita bisa membuka bisnis kita akan maju, karena kita punya pelanggan. Ya beda dengan orang toko yang buka besar, punya modal besar tapi tidak ada pelanggan. Nah kita sudah tahu toko langganan kita siapa-siapa aja, dan ketika kita buka toko retail ini, ya kita harus tahu ketika lebaran kita kasih bonus seperti minuman atau kue. Ketika lebaran juga seperti Natal, kita ada hari-hari raya besar, kita kasih kue atau sirup seperti itu. Dan biasanya ketika menjelang lebaran atau Natal akhir tahun tuh biasanya ada ramai. Dan yang pengetahuan saya, ketika ada harga yang permintaan banyak, barang tidak ada, harga pasti otomatis tinggi. Nah, di situ kita mencapai keuntungan. Demikian juga ketika ada beberapa item, misalnya contoh rokok ini tidak ada kondisi barangnya, tidak ada di, kita mencari di sana akhirnya tidak ada, dan kita bisa harga bisa tinggikan jualnya. Nah itu dari sisi toko retail. Kalau menurut saya kita harus mengutamakan mencari pelanggan ya. Pelanggan itu sangat penting, itu aset kita yang terbesar ketika membuka suatu bisnis apapun. Pelanggan itu paling utama. Toko grosir bisa jadi, toko grosir itu ketika toko retail yang ramai, dia menjadi toko grosir karena kapasitasnya lebih besar lagi, dia menjangkau. Ada toko retail yang sekitar kita yang mau ambil Indomie misalnya mie 1 dus, gula 5 kilo, 10 kilo yang ukuran seperempat. Mungkin dia mendengar toko kita itu murah harganya, rumahnya di mana, dia ambilnya di tempat kita kok jauh banget. Nah itu pelanggan ya. Dulu kan tidak ada teknologi, cuma nomor handphone saja, cuma kita datang. Nah sekarang kan nyaman, lebih teknologi, lebih cepat. Nah, menjadi toko grosir itu sebenarnya tidak mudah juga. Kita harus tahu di mana sumber-sumber yang murah. Saat kita ambil di toko agen, tentunya ada distributor yang melihat, yang mereferensikan, oh toko si Atur rame. Tentunya tidak bisa hutang mengambil barang, tentunya harus cash. Ya, karena dia akan melihat track record kita itu sebagai toko grosir bagus atau tidak bagus pembayarannya, dan kemampuan pengambilannya berapa banyak. Toko grosir ini juga bisa menjadi besar, jadi agen ketika dia sudah lebih kapasitasnya dan hal kapital modal, dia akan menjangkau. Dia tidak mau untuk urus yang toko yang kecil-kecil, tidak mau, jarang sekali. Tentunya dia pasti suruh mengalihkan ke toko ada agen yang grosir yang sebelahnya. Nah, yang saya tahu selama menjadi saya bekerja, toko grosir ini lebih cenderung menggarap di atas toko yang retail yang kecil-kecil, dan dia tahu langganannya lama-lama. Tentunya toko yang kecil-kecil itu kan pasti besar juga. Nah dia mempertahankan, dia menjaga pelanggannya supaya tidak lari. Nah sebagai toko grosir kita juga harus fokus. Kita ambil, tidak selamanya kita ambil di agen, kita harus juga ambil di distributor. Tentunya kita memiliki hubungan dari prinsipal lain, distributor lain, bisa nggak dibantu, ada nomor telepon produk apa yang saya mau ambil barang. Nah, tentunya itu tidak utang, itu pasti cash terutama ya. Dan itu biasanya sesuai dengan SOP perusahaan, dia akan lihat track recordnya. Toko grosir itu sebenarnya harus memberi atau menambah lapangan kerja juga, menambah karyawan, karena tidak mungkin bisa satu sendiri. Kalau toko retail bisa 1 atau 2 orang, atau pengelolanya, pemiliknya sendiri bisa melayani pelanggan. Nah toko grosir tidak bisa sendiri, dia harus ada punya anak buah, dia harus punya armada motor paling tidak, dia harus tidak sendiri ketika masuk barang, gula ya, juga mie, juga yang lainnya, sabun, susu sebenarnya. Dia butuh armada juga, butuh sebuah SDM juga untuk membantu dia. Nah, toko grosir ini ketika sudah besar, ya dia akan, bisnisnya akan maju, dan dia harus mengatur
yang mana harga yang pengambilan sedikit beda dengan harga pengambilan yang banyak. Supaya kenapa? Karena dia ada perbedaannya. Jadi tidak membuka bisnis itu tidak disamaratakan. Toko si A ambilnya sedikit, harganya sama dengan toko si B ambilnya banyak, itu beda. Tentunya yang ambil banyak lebih murah. Nah, itu dari toko pengalaman saya ketika saya bekerja di sembako dari sisi harga. Nah, kalau teman-teman atau bapak ibu yang membuka toko grosir, kita cari lokasi ya, juga retail. Yang saya melihat ketika saya bekerja, ketika ada posisi yang tidak ada toko, warung, boleh buka di situ. Tetapi ketika sudah ada warung, kita harus jangan membuka di lokasi itu. Tentunya kalau mau cari pelanggan, bukalah hal-hal yang gampang, seperti beras, itu kan kebutuhan sehari-hari, rokok, mie, air minum, gas, dan lain-lainnya. Bapak ibu juga bisa lihat toko ini ramai, toko itu ramai, bagaimana tata ruangannya, semuanya. Itu saja pengalaman saya sebagai bekerja dengan orang, baik itu di toko retail dan di toko grosir. Sebelum mungkin teman-teman bisa lihat saya ketika saya kerja di Produk Mie sebagai sales advisor, saya sudah mulainya di toko retail dan toko grosir. Jadi makanya dasar-dasarnya saya tahu, yang timbang minyak lah, ke terigu, nanti susun mie, susun dus, mana barang-barang yang BS, barang-barang yang rusak kita harus tukarkan ke distributor, mana-mana yang barang yang kosong kita harus bongkar, kita harus buka dusnya, kita harus tata yang rapi, dimana kita harus juga menjaga kualitas barang kita, mana yang barang lama kita harus keluarkan, barang baru kita harus taruh yang rapi, sistemnya FIFO gitu ya, first in first out. Nah, seperti itu. Dan itu yang saya bisa berikan ketika saya mempunyai pengalaman dalam dunia kerja di toko retail dan toko grosir. Yang saya mau kasih tip buat bapak ibu yang mau buka bisnis toko retail dan grosir, lebih baik mulailah dari toko retail, kecuali ada toko grosir mau jadi besar ketika modal besar. Kalau mau toko retail, toko untuk wilayah pelanggan, mulailah dari toko kecil, tidak apa-apa, rezeki pasti ada aja, dan suatu saat saya yakin bapak ibu juga bisa besar, karena saya melihat ada proses ketika bapak ibu juga mengerti kapasitasnya ketika toko retail dan bisa melayani pelanggan yang baik semuanya. Saya yakin itu akan bisnis bapak ibu pasti besar. Itu butuh proses semuanya. Itu saja pengalaman saya yang bisa bagikan untuk hari ini berbicara tentang toko retail dan toko grosir. Semoga ini bermanfaat, dan kita akan berbicara toko agen yang di atas grosir, tentunya agen ya, karena dia kapasitasnya langsung ambil pabrik, itu bisa 1-2 mobil, 3 mobil diambil dengan, karena dia mempunyai target dan harganya kan murah, beda dengan toko grosir tentunya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe dan like dan komen ketika ada pertanyaan, dan saya akan menjawab semampu saya, dan mohon maaf kiranya kalau tidak bisa secara mendetail menjelaskannya, tetapi itu yang saya alami. Terima kasih untuk hari ini. Salam dari saya. 1, 2, 3. Yes, yes, yes.